Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd. Anak-anak sekalian yang soleh, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita pada tema 3 subtema 1, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan fokus mempelajari pembelajaran 5. Untuk itu anak-anak sekalian silahkan kalian buka halaman 31 pembelajaran 5. Pada pertemuan sebelumnya atau pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang bagaimana sih proses nasi itu bisa sampai kita makan, mulai dari padi, beras, hingga nasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tempat-tempat tumbuhnya tanaman. Pada halaman 31, Ayo mengamati di manakah padi dan teh bisa tumbuh. Lingkungan seperti apa ya yang baik untuk tanaman tersebut? Yuk kita baca. Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik loh. Lalu, teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh loh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Setelah kita membaca teks tersebut, kita jawab yuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, sambil menjawab, nanti kita akan mengingat lagi ya bagaimana penulisan paragraf yang benar, penulisan tanda baca, dan penulisan huruf kapital. Pertanyaan pertama, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Nah, kita bisa saja menjawab kesimpulan seperti ini. Dengan sebuah paragraf, kalimat pertama atau awal kalimat menjorok ke dalam. Ingat, awal kalimat menjorok ke dalam. Lalu, pada baris selanjutnya, itu berada di sisi kiri atau tepi kiri buku tulis. Contohnya seperti ini. Kita tulis tanaman padi dan jagung, dan seterusnya. Lalu pada akhir kalimat, kita akhiri dengan tanda titik. Nah, sedangkan pada awal kalimat, kita gunakan huruf kapital ya. Jadi, kata pada awal kalimat, awal hurufnya itu kita gunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, sedangkan kalimat pertanyaan itu diakhiri dengan tanda tanya. Dan diawali dengan kalimat tanya seperti apa, siapa, di mana, bagaimana, dan semisalnya. Untuk kalimat perintah seperti ini diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Nah, kita bisa saja menjawabnya dengan singkat. Perbedaan iklim misalnya, atau perbedaan tanah. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, atau soal-soal berbentuk esai, sebaiknya kita menjawab dengan kalimat yang lengkap ya. Seperti ini.
Perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan jagung adalah, jadi pertanyaannya kita salin ya untuk membuat kalimat jawaban. Perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan jagung adalah titik titik titik. Dengan awal kalimat diawali dengan huruf kapital. Jadi biasakan ketika menjawab pertanyaan esai, kalian menggunakan kalimat yang lengkap ya. Tidak hanya kalian jawab secara singkat. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Pertanyaan terakhir, apakah keadaan alam, iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Halaman 33, ayo berdiskusi bersama orang tua. Nah, jika kalian perhatikan pada halaman 33, di sana terdapat teks ayo berdiskusi. Kalian bisa baca sendiri ya. Apa instruksinya? Nah, singkatnya atau lebih jelasnya, kita akan membuat sebuah laporan pengamatan tentang karakteristik alam di sekitarku. Jadi, kalian boleh mengamati dan berdiskusi bersama orang tua ya. Nah, adapun yang kalian tulis di buku tulis kalian adalah seperti ini. Yang A, iklim. Kalian tulis dengan menggunakan format paragraf. Lalu, B, bentuk permukaan buminya seperti apa? Lalu yang C, tumbuhan yang cocok ditanam di lingkungan sekitarku atau sekitarmu itu apa saja ya? Kalian tulis seperti ini. Pada halaman 35, ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat cara melakukan penaksiran terhadap pecahan? Yuk sekarang kita coba menaksir penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita coba taksir jumlah beras yang terdapat dalam 3 karung berikut ya. Kita amati dulu yuk 3 karung berikut. Karung yang pertama, karung A. Beratnya 8, 1/5 kg. Karung yang kedua, beratnya 5, 3/4 kg. Karung yang ketiga, beratnya 4, 2/3 kg. Ustadz akan menyontohkan cara menaksir karung yang A atau karung yang pertama. Kali ini Ustadz akan menyontohkan cara menaksir berat karung A. Berat karung A 8, 1/5. Caranya adalah kita bandingkan pembilang dengan penyebut. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka hasil taksirannya 1. Jika pembilang kurang dari penyebut, maka taksirannya adalah 0. Nah, langkah yang pertama, kita lihat dulu bilangan bulat yang ada di sebelah kiri atau 8. 8 ini langsung kita turunkan saja ya. Nanti akan kita tambahkan dengan hasil taksiran 1/5. 1 sebagai penyebut itu tidak berubah ya, langsung kita tulis. Lalu yang kita ubah atau kita bagi adalah penyebutnya. 5 kita bagi 2 tidak bisa. Sehingga kita harus mencari bilangan terdekat yang bisa kita bagi 2. Misalnya 4. Kita bagi 2 sama dengan 2. Dengan 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut, maka jika kita bandingkan 1 sebagai pembilang kurang dari 2 sebagai penyebut. Sehingga hasil taksirannya adalah 0. Nah, lalu langkah selanjutnya tinggal kita tambahkan saja 8 dengan hasil taksiran 1/5 yaitu 0. 8 ditambah 0 sama dengan 8. Berikut adalah rangkuman tugas yang harus kalian jawab ya. Pada halaman 32 pembelajaran 5, menjawab pertanyaan tentang teks padi dan teh. Halaman 33 pembelajaran 5, membuat laporan pengamatan tentang karakteristik alam di sekitarku. Halaman 36 pembelajaran 5, kalian diminta menaksir berat karung B dan C, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman tersebut.
Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini telah selesai ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada anak-anak sekalian untuk mengerjakan dan mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.